Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam, Mas Sony dan teman-teman. Jadi, kelompok kami akan mempresentasikan terkait buku saku yang berisikan implementasi nilai-nilai Pancasila sebagai budaya universitas. Jadi langsung ke nilai-nilai yang terkandung dalam sila ke-1 yang bunyinya ketuhanan yang Maha Esa. Yang pertama, keyakinan terhadap adanya Tuhan yang Maha Esa sebagai pencipta dan pengatur kehidupan alam semesta. Yang kedua, ketakwaan kepada Tuhan dengan melaksanakan seluruh perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Yang ketiga, menghormati dan menghargai perbedaan keyakinan, agama, dan kepercayaan yang dianut oleh setiap individu. Yang keempat, menjaga kerukunan hidup antar umat beragama dalam suasana damai dan saling menghormati. Yang kelima, menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan nilai-nilai moral dan spiritual. Yang keenam, menjadikan ajaran agama sebagai pedoman dalam bertingkah laku dan mengambil keputusan. Yang ketujuh, menjunjung tinggi sikap keadilan, kejujuran, dan kebenaran sesuai dengan ajaran agama masing-masing. Yang selanjutnya ada aspek yang terkandung. Yang pertama, aspek keimanan, yaitu keyakinan yang mendalam terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, aspek ketakwaan, yaitu ketaatan dalam menjalankan perintah dan menjauhi larangan Tuhan. Yang ketiga, aspek moral, yaitu menjadikan nilai agama sebagai dasar perilaku dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, aspek sosial, yaitu menghormati perbedaan dan menjaga kerukunan antar umat beragama. Yang kelima, aspek keadilan, yaitu menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran dan tanggung jawab berdasarkan ajaran agama. Selanjutnya ada yang perilaku yang sesuai menurut sila pertama, yaitu rajin beribadah sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Yang kedua, bersikap toleran terhadap penganut agama lain dan menghargai perbedaan keyakinan. Yang ketiga, memberikan kesempatan kepada teman atau orang lain untuk beribadah tanpa gangguan. Yang keempat, menghindari pertikaian yang disebabkan oleh perbedaan agama atau kepercayaan. Yang kelima, membantu menjaga kebersihan dan ketertiban tempat ibadah. Yang keenam, bersyukur atas nikmat yang diberikan Tuhan dalam setiap keadaannya. Selanjutnya ada perilaku yang tidak sesuai dengan sila pertama. Yang pertama itu ada tidak percaya kepada Tuhan atau mengabaikan kewajiban beribadah. Yang kedua, menghina, mengejek, atau merendahkan agama dan kepercayaan orang lain. Yang ketiga, memaksakan keyakinan kepada orang lain. Yang keempat, mengganggu orang yang sedang menjalankan ibadah. Yang kelima, menyebarkan kebencian, fitnah, atau pemecahan atas dasar perbedaan agama. Lalu ada contoh perilaku dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, berdoa sebelum dan sesudah melakukan kegiatan. Yang kedua, menjalankan ibadah dengan penuh keikhlasan dan kedisiplinan. Yang ketiga, mengucapkan selamat hari raya kepada teman yang berbeda agama. Yang keempat, menghormati teman yang sedang berpuasa dengan tidak makan atau minum di depannya. Yang terakhir, ikut serta dalam kegiatan gotong royong, membersihkan tempat ibadah di lingkungan sekitar. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila kedua, yang pertama, mengakui dan menghargai martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Yang kedua, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, keadilan, dan kesetaraan. Yang ketiga, mengembangkan sikap saling menghormati, tolong-menolong, dan empati. Yang keempat, menghindari tindakan sewenang-wenang terhadap orang lain. Yang kelima, menegakkan nilai-nilai kemanusiaan yang adil, beradab, dan bermoral. Selanjutnya ada aspek-aspek yang meliputi sila kedua. Yang pertama yaitu peri kemanusiaan, memperlakukan sesama manusia dengan adil dan penuh kasih sayang. Yang kedua keadilan, memberikan hak dan perlakuan yang setara tanpa membeda-bedakan latar belakang. Yang ketiga kesetaraan, menghargai setiap individu tanpa diskriminasi suku, agama, ras, atau status sosial. Yang keempat yaitu peradaban, menjaga etika, sopan santun, dan menghargai nilai kemanusiaan dalam interaksi sosial. Selanjutnya ada pedoman tingkah laku terhadap sila kedua yang mencerminkan sila kedua. Yang pertama, berlaku adil terhadap siapapun tanpa uh, pandang, pandang bulu. Yang kedua, menolong teman yang sedang mengalami kesulitan. Yang ketiga, menjaga sikap sopan dan menghargai orang lain. Yang keempat, menghargai perbedaan pendapat dan latar belakang teman. Yang kelima, mendukung program yang meningkatkan kesejahteraan dan kesehatan sesama mahasiswa. Selanjutnya, sikap yang bertentangan dengan sila kedua. Yang pertama, bersikap kasar atau merendahkan orang lain. Yang kedua, melakukan diskriminasi berdasarkan agama, ras, atau status sosial. Yang ketiga, mengabaikan teman yang membutuhkan bantuan. Yang keempat, menggunakan kekuasaan untuk kepentingan pribadi atau merugikan orang lain. Yang kelima, membiarkan terjadinya perundungan atau bullying tanpa memberikan dukungan kepada korban. Selanjutnya ada contoh perilaku dari sila kedua. Yang pertama, memberikan kesempatan setara kepada anggota kelompok dalam berdiskusi atau mengerjakan tugas. Yang kedua, menunjukkan empati kepada teman yang sedang mengalami tekanan akademik atau masalah pribadi. Yang ketiga, bersikap sopan dalam berkomunikasi dengan dosen, staf, maupun sesama mahasiswa. Yang
Yang keempat, membantu teman yang kesulitan memahami materi kuliah tanpa mengharapkan imbalan. Yang kelima, mengikuti kegiatan sosial kampus seperti donor darah, bakti sosial, atau penggalangan dana. Yang terakhir, menolak segala bentuk kekerasan dan pelecehan baik secara verbal maupun fisik. Ya, selanjutnya sila ketiga Persatuan Indonesia. Jadi nilai-nilai yang terkandungnya itu yang pertama ada memprioritaskan persatuan, kesatuan, dan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi. Yang kedua, mencintai tanah air dengan sepenuh hati, jiwa, dan raga. Yang ketiga, menghormati segala perbedaan demi terciptanya Persatuan Indonesia. Yang kedua itu ada aspek-aspek yang meliputi. Yang pertama yaitu aspek cinta tanah air, itu bangga menggunakan produk-produk lokal. Yang kedua itu aspek semangat toleransi atau toleransi, berteman dengan siapa aja tanpa melihat latar belakangnya. Yang ketiga itu aspek persatuan, yaitu menebarkan semangat persatuan. Yang keempat itu aspek gotong royong, bahu membahu dalam bergotong royong. Yang kelima itu bijak dalam menggunakan media sosial. Jadi kita menggunakan media sosial itu untuk menebarkan semangat persatuan. Selanjutnya itu ada pedoman perilaku, yaitu DUS. Yang pertama yaitu semua elemen masyarakat bersatu untuk melawan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Yang kedua itu berteman dengan siapa aja yang berbeda latar belakang. Yang ketiga itu menggunakan bahasa Indonesia saat berbicara dengan teman yang berbeda suku. Yang keempat itu menggunakan media sosial untuk membagikan semangat persatuan. Yang kelima itu berkontribusi dalam pembangunan nasional. Dan selanjutnya itu ada DONS. Yang pertama itu masyarakat mudah terpecah belah dengan opini provokator. Kedua itu eh, membubarkan ibadah atau kajian yang berbeda organisasi atau agama. Yang ketiga itu menggunakan bahasa daerah agar teman yang beda suku tidak mengerti. Yang keempat itu mengirimkan meme atau lelucon yang berbau rasisme. Yang kelima itu pasif dalam pembangunan nasional. Untuk yang selanjutnya itu ada contoh perilaku. Yang pertama, memprioritaskan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi. Yang kedua, bersatu melawan perpecahan atau berteman dengan orang yang berbeda latar belakangnya. Yang ketiga, menggunakan media sosial untuk menebarkan semangat persatuan dan kesatuan bangsa. Yang keempat atau yang terakhir itu berkontribusi nyata dalam pembangunan nasional. Selanjutnya, sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Yang pertama, nilai-nilai yang terkandung dalam sila keempat diantaranya berisikan, pertama, menunjukkan tinggi asas musyawarah untuk mufakat dalam setiap pengambilan keputusan. Kedua, mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi atau golongan. Tiga, menghargai setiap pendapat orang lain dengan sikap yang bijaksana. Keempat, melanjutkan keputusan yang telah disepakati bersama secara bertanggung jawab. Kelima, mengedepankan prinsip demokrasi yang beradab dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Lalu yang kedua ada aspek-aspek yang meliputi sila kedua, yaitu berisikan pertama, musyawarah dan mufakat, segala keputusan diambil melalui pertimbangan bersama. Kedua, perwakilan, yaitu adanya kepercayaan kepada pihak yang ditunjuk untuk membawa aspirasi rakyat. Ketiga, demokrasi yang berkeadaban, yaitu kebebasan berpendapat dijalankan dengan menghargai norma sosial dan etika. Keempat, kepemimpinan yang bijaksana, yang dimana pemimpin diharapkan mampu menimbang aspirasi dengan adil dan tidak sewenang-wenang. Lalu yang ketiga ada pedoman tingkah laku terhadap sila keempat. Sikap yang mencerminkan sila keempat yang pertama, aktif mengikuti musyawarah dan menghargai perbedaan pendapat. Kedua, memberi kesempatan semua pihak menyampaikan ide. Ketiga, menerima hasil keputusan bersama dengan lapang dada. Keempat, mengemukakan pendapat secara sopan dan bertanggung jawab. Dan yang terakhir, menyalurkan aspirasi melalui jalur yang sah dan beretika. Lalu sikap yang bertentangan dengan sila keempat yaitu memaksakan kehendak dalam musyawarah, selanjutnya mengabaikan pendapat orang lain, ketiga menolak hasil musyawarah karena tidak sesuai dengan keinginan pribadi, lalu selanjutnya menjatuhkan atau mendiskreditkan hasil musyawarah di luar forum, dan yang terakhir mengambil keputusan sepihak tanpa musyawarah. Contoh dari perilaku sila keempat sendiri antara lain yang pertama mengikuti rapat organisasi kampus seperti BEM, himpunan dengan aktif menyampaikan ide konstruktif, menghormati hasil keputusan rapat walau berbeda dengan pendapat pribadi. Ketiga, memberikan kesempatan anggota lain untuk berbicara dalam forum. Keempat, menyalurkan aspirasi mahasiswa kepada pihak kampus melalui mekanisme yang santun. Kelima, menjadi mediator dalam menyelesaikan perbedaan pendapat antar anggota kelompok, dan yang terakhir tidak meninggalkan forum musyawarah tanpa alasan yang jelas. Untuk selanjutnya ada sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Jadi nilai-nilai yang terkandung itu yang pertama adalah keadilan bukan hanya soal hukum dan ekonomi, tetapi juga kesetaraan atas akses terhadap peluang, informasi, dan penghargaan. Yang kedua adalah setiap individu berhak untuk berkembang dan berkontribusi tanpa penghalang status sosial, lokasi, atau koneksi. Yang ketiga adalah keadilan sosial, berarti berbagi ruang, pengetahuan, dan kesempatan yang belum eh, mendapatkannya. Yang keempat itu adalah menumbuhkan empati dan rasa tanggung jawab sosial agar kemajuan tidak meninggalkan siapapun di belakang. Selanjutnya ada aspek-aspek yang meliputi. Yang pertama adalah akses setara pendidikan, pekerjaan, dan teknologi harus terbuka bagi semua kalangan. Yang kedua adalah partisipasi sosial. Setiap warga berhak terlibat dalam kegiatan sosial, ekonomi, dan budaya. Yang ketiga adalah keadilan digital, yaitu menggunakan sosial media sosial untuk memperluas manfaat, bukan memperbesar jurang sosial. Yang kelima adalah keadilan dalam kesempatan. Nilai seseorang dari kemampuan dan usaha, bukan latar belakang. Yang kelima adalah keadilan keadilan relasional, yaitu bangun hubungan sosial yang adil tanpa nepotisme atau eksklusivitas kelompok. Lalu pedoman perilakunya yaitu yang harusnya yang harus dilakukan yaitu bagikan akses kursus online gratis, workshop, atau tips produktif yang bisa membantu teman untuk berkembang. Yang kedua adalah ikut kegiatan sosial yang inklusif, terbuka untuk semua orang tanpa melihat latar belakang. Yang ketiga adalah mendukung kreator lokal dan komunitas kecil, membantu mereka dalam mendapatkan exposure di platform digital. Yang keempat adalah menggunakan media sosial untuk berkolaborasi, bukan untuk kompetisi yang semu. Yang kelima adalah apresiasi kerja keras orang lain, sekecil apapun kontribusinya. Dan yang tidak dilakukan adalah, yang jangan dilakukan, itu yang pertama adalah jangan memposting konten yang mengejek orang lain karena kondisi ekonomi, kemampuan, atau keyakinan. Yang kedua adalah jangan memberi kesempatan hanya untuk teman dekat atau golongan tertentu. Membuka ruang untuk bagi yang pantas, bukan yang dekat saja. Yang ketiga adalah jangan menutup mata pada teman atau komunitas yang kesulitan hanya karena ribet atau tidak populer. Yang keempat, jangan menormalisasikan pamer kekayaan atau gaya hidup berlebihan di media sosial. Dan yang kelima adalah jangan mengambil keuntungan sepihak dari situasi sosial yang timpang. Untuk contoh perilaku dari keadilan sosial ini adalah satu, membagikan link beasiswa, lowongan kerja, atau peluang lomba ke grup umum, bukan hanya untuk teman dekat. Yang kedua adalah menjadi relawan dalam program sosial digital, misalnya kampanye literasi finansial, donasi laptop bekas, atau kelas daring gratis. Yang ketiga adalah menghargai pekerjaan informal dan UMKM dengan memberikan ulasan positif atau membantu promosi. Yang keempat adalah mendorong sistem kerja atau organisasi kampus yang transparan dan merit based. Yang kelima adalah mengingatkan teman untuk tidak meremehkan profesi apapun dari petani, kurir, hingga konten kreator kecil. Ya, sekian presentasi dari kelompok kami terkait buku saku Pancasila. Sekian, terima kasih.